Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah beberapa tawaran datang untuk Luis Suarez, kini sang pemain akan memberikan kepastian minggu depan. Dilansir Football Espana, striker timnas Uruguay itu akan memberikan jawaban atas teka-teki transfernya minggu depan. Yang pasti, ia akan memprioritaskan bermain di Eropa mengingat Piala Dunia 2022 sebentar lagi. Debutan Serie A musim depan, AC Monza dikabarkan akan segera merampungkan transfer striker Napoli, Andrea Petagna. Dilansir Football Italia, Monza memperkirakan kesepakatan ini akan rampung minggu depan. Monza telah mencapai kesepakatan peminjaman Petagna dari Napoli dengan fee 5 juta euro dan opsi pembelian di akhir musim seharga 10 juta euro. Setelah Ten Hag menegaskan bahwa Harry Maguire akan tetap menjadi kapten tim musim depan, Maguire tampak pede kalau ia bisa bangkit dari keterpurukan musim lalu. Dilansir Daily Mail, Maguire memandang musim depan dengan percaya diri. Menjalani musim baru dengan pelatih baru, ia siap melakukan yang terbaik agar klub mencapai kesuksesan di masa mendatang. Wanda Metropolitano akan berganti nama musim panas ini. Kontrak manajemen Atletico Madrid dengan Dalian Wanda sudah berakhir. Mereka tak ingin memperpanjang kerjasama tersebut. Dilansir Football Espana, kabarnya nama Civitas atau Allianz akan menjadi nama baru markas Atletico musim depan. Pengumuman resmi klub akan segera dipublikasikan. Pelan namun pasti, Newcastle bergerak untuk mendapatkan pemain anyar di bursa transfer musim panas kali ini. Dilansir Daily Mail, Eddie Howe menargetkan salah satu punggawa Leeds United, Jack Harrison. Leeds tampaknya tak akan semudah itu melepas Harrison. Mereka menaruh harga yang cukup tinggi, yaitu di angka 35 juta pounds apabila The Magpies benar-benar menginginkannya. Jelang pertandingan Community Shield pada 30 Juli mendatang, Liverpool tidak akan diperkuat oleh salah satu penyerang mereka, Diogo Jota. Dilansir AS, Jurgen Klopp telah mengkonfirmasi bahwa Jota akan melewatkan pertandingan Community Shield kontra Manchester City karena gagal pulih tepat waktu dari cedera otot yang ia alami. Setelah Barcelona mengkonfirmasi kedatangan Robert Lewandowski, tentu muncul pertanyaan berapa nomor punggung yang akan dipakai sang pemain. Dilansir AS, Lewandowski cukup akrab dengan nomor punggung 9. Namun saat ini di Barca, nomor tersebut masih dipakai oleh Memphis Depay. Dan Depay tak keberatan untuk memberikan nomor itu apabila Lewy menginginkannya. Karir Phil Jones di Manchester United memang sudah tak tertolong lagi. Setelah bertahun-tahun sepi peminat, kini ada klub MLS yang berminat menampung Jones. Dilansir Daily Star, DC United berminat untuk meminjamnya. Minat itu muncul setelah mereka mempekerjakan Wayne Rooney sebagai manajer baru DC United. Kalidou Koulibaly akhirnya diperkenalkan sebagai pemain baru Chelsea. Setelah saga yang cukup panjang soal masa depannya, Koulibaly memilih The Blues sebagai pelabuhan barunya. Dilansir 90 Min, pemain berusia 31 tahun tersebut mengungkapkan dua sosok yang meyakinkannya untuk bergabung dengan Chelsea. Dua sosok itu adalah Edouard Mendy dan Jorginho. Dengan menerima saran dari mereka, menentukan pilihan terasa lebih mudah bagi Koulibaly. Setelah Brahim Diaz meraih Scudetto bersama Milan, Real Madrid kembali membuka peluang untuk memulangkannya musim depan. Dilansir Football Italia, Madrid menginginkan Diaz kembali ke Bernabeu. Terlebih jika Milan berhasil mendatangkan Charles Di Ketelaere dari Brugge, kemungkinan pos gelandang serang tak akan tersedia lagi untuk Diaz. Manchester United telah menyetujui kesepakatan senilai hingga 57 juta pounds atau 1 triliun rupiah untuk bek Ajax Lisandro Martinez yang akan menandatangani kontrak 5 tahun di Old Trafford. Setan Merah berhasil meyakinkan Ajax Amsterdam untuk menjual Lisandro Martinez. Dan dia disebut sudah tiba di Inggris untuk melakukan serangkaian agenda termasuk tes medis dan penandatanganan kontrak.
Dikutip dari Bavarian Football Words, Bayern Munchen dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Juventus terkait transfer back Matthijs de Ligt. Bayern menggait de Ligt dengan biaya transfer awal senilai 70 juta euro, disertai biaya tambahan dengan beberapa ketentuan senilai 10 juta euro. Bayern dan de Ligt juga sudah mencapai kata sepakat. Raksasa Bundesliga itu kabarnya akan memberi de Ligt kontrak berdurasi 5 tahun hingga 30 Juni 2027 mendatang. Jose Mourinho memperlihatkan hasil mentato di bahu kanannya dan diunggah dalam akun Instagramnya. Tato Jose Mourinho tersebut dibuat sebagai bentuk merayakan jika dirinya sebagai salah satu GOAT atau Greatest All of Time, yang artinya pelatih terbaik sepanjang masa. Tato tersebut bergambar trofi-trofi kompetisi Eropa yang pernah diraih oleh Mourinho. Tottenham Hotspur dikabarkan bakal memboyong Memphis Depay dari Barcelona setelah mereka sukses menggait Lewandowski. Kabar dari Football Espana Senin 18 Juli menyebut jika Barcelona tengah mengadakan negosiasi dengan Spurs terkait Depay. Kubu Blaugrana melego Depay dengan harga cukup terjangkau, yakni 20 juta euro atau sekitar 302 miliar rupiah. Hanya saja, dengan kontrak yang tersisa 1 tahun, Spurs hanya bersedia membayar 17 juta euro atau 257 miliar rupiah. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa masa depan Paulo Dybala berada di persimpangan antara AS Roma dan Napoli dan bahwa keputusan bisa diambil segera. Roma berharap bisa menggait Dybala pada musim panas ini. Di sisi lain, Napoli telah bekerja dalam senyap, namun Presiden Aurelio De Laurentiis telah berusaha untuk menyusun penawaran meyakinkan untuk ex-kapten Juventus tersebut. Robert Lewandowski resmi berseragam Barcelona. Ia mengatakan kepada penggemar Barcelona bahwa dia siap untuk menerima tantangan sebagai pemimpin lini depan di klub yang bermarkas di Camp Nou tersebut. Saya tahu saya akan segera berusia 34 tahun, tetapi saya merasa kuat secara fisik dan juga mental. Barca melihat hal-hal dengan cara yang sama. Saya tahu Barca punya masalah pada musim lalu, tapi ini adalah klub dengan potensi luar biasa. Raksasa Liga Italia, Juventus disebut-sebut sudah mengantongi calon pengganti Matthijs de Ligt dengan masuknya nama bek Villarreal, Pau Torres. Football Italia menyebut Juventus berniat menggait Pau Torres dari Villarreal, tetapi tak mampu mencapai harga 50 juta euro yang diminta oleh Villarreal. Bianconeri disebut-sebut meminta diskon untuk itu, sehingga Villarreal perlu mempertimbangkannya dalam beberapa waktu mendatang. Inter Milan bakal bergerak cepat untuk mengamankan jasa Gleison Bremer dari Torino. Hal itu mereka lakukan agar tidak disalip oleh Juventus yang disebut juga tertarik kepada sang pemain. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Inter dikabarkan siap untuk memboyong sang pemain dengan mahar 30 juta euro. Namun Inter tidak akan langsung membeli Bremer secara permanen. Rencananya, Nerazzurri bakal meminjam Bremer terlebih dahulu selama semusim dan pada akhir peminjaman Inter akan mempermanenkan sang pemain. Xavi Hernandez tidak bisa ikut skuad Barcelona untuk tur ke Amerika Serikat. Ia harus tetap tinggal di Catalan karena masalah administrasi dengan dokumennya. Alasan utamanya adalah karena pelatih Barcelona itu pernah berada di Iran ketika menjadi pemain di Al Sadd. Dikutip Diario AS, saat seseorang pernah berada di Iran, dia tidak bisa bebas masuk ke Amerika dan perlu izin khusus. Sebelum berangkat, Barcelona telah berusaha menyelesaikan masalah tersebut dan kabarnya berhasil. Mikel Arteta dibikin pusing dengan kondisi skuadnya. Masih menjalani laga-laga pramusim, tapi para pemain Arsenal sudah banyak yang alami masalah kesehatan. Kieran Tierney, Emil Smith-Rowe, Takehiro Tomiyasu, Ben White, dan Fabio Vieira semuanya melewatkan kemenangan pramusim Arsenal dan Everton kemarin. Arteta pun mengkonfirmasi bahwa para pemain itu semuanya melewatkan pertandingan karena cedera.
Klub raksasa Liga Prancis PSG resmi mendapatkan jasa penyerang muda Hugo Ekitike dari Stade Reims pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir BBC, PSG mendapatkan Ekitike dengan status pinjaman selama musim 2022-2023 dengan opsi pembelian pada akhir periode peminjaman. Diperkirakan PSG harus mengeluarkan dana sebesar 28,5 juta euro atau sekitar 431 miliar rupiah ditambah 6,5 juta euro untuk mempermanenkan Ekitike pada akhir masa peminjaman. Paris Saint-Germain telah mendarat di Jepang Minggu 17 Juli waktu setempat untuk mempersiapkan pramusim dan 3 bintang terbesar mereka telah memberikan komentar kepada para penggemar Jepang. Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar menjawab pertanyaan dari wartawan pada konferensi pers setibanya mereka di negeri samurai itu. Kedatangan PSG ke Jepang sendiri disambut heboh oleh para fans. Rencananya, PSG akan beruji coba dengan 3 klub lokal di sana. Klub Rusia Spartak Moskow menulis hal lucu berbau sindiran tentang isu kepindahan Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Ronaldo ingin hengkang dari MU dengan alasan klub yang bermarkas di Old Trafford itu tidak lolos Liga Champions. Spartak lalu mengunggah postingan bahwa seolah-olah Ronaldo meminta untuk bergabung ke Spartak dan mereka menolaknya. Unggahan Spartak Moskow tersebut sontak mendapat respon kocak dari netizen. Pelatih baru Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, kembali buka suara mengenai masa depan Neymar yang sempat diisukan bakal dilepas PSG. Galtier sendiri sempat mengungkapkan keinginannya agar Neymar bertahan setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih PSG menggantikan Pochettino. Ahli taktik berusia 55 tahun itu kembali mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan Neymar. Arema Malang sukses menjuarai turnamen pramusim Piala Presiden usai mengalahkan Borneo FC di leg kedua yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Ahad 17 Juli. Kedua tim memang hanya bermain imbang 0-0, tapi Arema berhak juara karena di pertemuan pertama, klub berjuluk Singoedan menang 1-0 sehingga Evan Dimas dan kawan-kawan menang agregat 1-0 atas klub Pesut Etam. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!